Nah, manakala di sini sudah ada marketplace yang didapatkan dari guru honorer yang lulus seleksi calon guru ASN dan juga lulusan PPG yang sudah lulus UKM PPG ataupun juga uji kompetensi PPG. Maka kalau misalkan ada sekolah yang mana di sini terjadi kekurangan guru, misalkan di sini ada 2 guru yang pensiun atau mungkin mutasi atau diangkat kepala sekolah, maka untuk pemenuhan kebutuhan guru ini nanti akan diambilkan dari marketplace calon guru ASN, teman-teman. Baiklah sobat-sobatnya, kedepannya untuk perekrutan guru dan juga pemenuhan kebutuhan guru akan dilaksanakan melalui marketplace calon guru ASN, yang mana untuk marketplace calon guru ASN ini akan diisi oleh, yaitu yang pertama dari teman-teman guru honorer. Jadi dari guru honorer ini nanti akan ikut seleksi, yaitu seleksi calon guru ASN. Kalau misalkan lulus seleksi calon guru ASN, maka akan bisa masuk ke dalam marketplace calon guru ASN. Kemudian marketplace calon guru ASN ini juga akan diisi oleh teman-teman yang lulus PPG Prajabatan. Ini langsung akan masuk ke dalam marketplace calon guru ASN. Dan berikutnya, kalau misalkan ada sebuah sekolah ini yang terjadi kebutuhan guru, maka berikutnya untuk pengisian dari kebutuhan guru di sekolah yang kosong ini akan diambilkan dari marketplace calon guru ASN. Tentunya sesuai dengan linearitas ijazah stok guru yang ada pada marketplace. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kita akan mencoba untuk melakukan simulasi kira-kira untuk 3 solusi dari Kemdikbud yang terbaru terkait tentang pemenuhan kebutuhan guru dan juga pengangkatan guru honorer ini kedepannya seperti apa, dan kira-kira bagaimanakah peluang kita sebagai P1, P2 dan juga P3. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan kita menyimak kembali yaitu pernyataan dari Prof. Nunuk bahwasanya untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 inilah merupakan seleksi yang terakhir menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2023 yang menerapkan P1, P2, P3 dan juga P4. Dan kedepannya ini nanti akan menggunakan sistem yang baru yang mulai diberlakukan di tahun 2024. Nah, tentunya kalau misalkan kita melihat hal seperti ini, nantinya tidak akan lagi ada status P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Kemudian kalau misalkan kita melihat statistik usulan formasi ASN di tahun 2023, sepertinya ini nanti akan banyak sekali teman-teman guru honorer yang tidak akan lulus ya di tahun ini. Dikarenakan selain formasinya ini cukup sedikit, maka di sini kalau misalkan kita melihat inilah daftar instansi bahkan yang tidak mengajukan formasi, sehingga nanti berpotensi tidak mengadakan seleksi P3K guru. Ini tentunya juga akan membuat kita ini nanti untuk ikut sistem baru, yaitu seleksi rekrutmen di tahun 2024. Dan tentunya dari Kemdikbudristek ini sudah menyediakan 3 solusi, yaitu untuk mengatasi kekurangan kebutuhan guru dan juga pengangkatan guru honorer mulai nanti di tahun 2024. Nah, tentunya nanti kalau misalkan kita nggak bisa ditempatkan di tahun ini, nanti kita akan ikut mekanisme yang terbaru ini ya. Yang mana untuk 3 solusi dari Kemdikbudristek ini adalah untuk memenuhi kebutuhan guru dan juga pengangkatan guru honorer. Ini terdapat 3 pilar solusi, yang mana untuk yang pertama ini adalah menyediakan marketplace untuk guru, kemudian yang kedua ini adalah perekrutan oleh sekolah secara langsung, kemudian yang ketiga ini adalah penempatan pada formasi yang kurang peminat. Dan selanjutnya kalau misalkan kita melihat kondisi ini, yang mana dari Kemdikbudristek ini tentunya mempertimbangkan secara betul, yaitu terkait tentang suplai dan juga demand, sehingga untuk kedepannya ini tidak akan ada lagi kekurangan untuk guru, dikarenakan tentunya setiap hari atau mungkin juga setiap minggu, setiap bulan itu ada saja guru yang pensiun ya, atau mungkin juga mutasi dan juga meninggal dunia. Sehingga dipastikan oleh Kemdikbudristek bahwasanya untuk persediaan dari stok guru ini untuk mengisi kekosongan guru ini nanti akan bisa terjamin dengan adanya dari marketplace ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk suplai adalah persediaan guru ini nanti akan di stok, yaitu melalui marketplace calon guru ASN.
yang mana untuk marketplace calon guru ASN ini adalah diperoleh dari teman-teman guru honorer yang sudah lulus seleksi ya tentunya. Nah, untuk masuk ke dalam seleksi guru ASN tentunya guru honorer ini harus memenuhi syarat. Nah, untuk syaratnya kira-kira seperti apa? Syaratnya ini adalah kalau misalkan kita melihat syarat dasarnya, tentunya ini adalah mengacu pada Undang-Undang ASN ya, bahwasanya untuk menjadi seorang guru dengan jabatan ahli pertama tentunya adalah ijazahnya S1 teman-teman. Nah, jadi dari guru honorer ini nanti akan ikut seleksi calon guru ASN. Berikutnya kalau misalkan kita lulus seleksi, ini nanti akan bisa masuk ke dalam marketplace calon guru ASN. Dan kemudian untuk yang kedua, marketplace calon guru ASN ini nanti akan diisi oleh teman-teman yang lulus PPG Prajabatan. Kalau misalkan saya sering menyimak yaitu dari webinar PPG Prajabatan bahwa nanti mereka setelah lulus PPG Prajabatan dan sudah lulus UKM PPG ya, kalau nanti akan menjadi yaitu UKPPG atau uji kompetensi PPG, maka di sini teman-teman lulusan PPG Prajabatan ini akan ditugaskan selama 2 tahun. Dan di sana itu nanti statusnya bukan guru honorer dan juga bukan sebagai seorang ASN, namun di sini nanti akan langsung masuk ke dalam marketplace calon guru ASN. Dan selanjutnya di sini terkait tentang demand atau kebutuhan. Nah, manakala di sini sudah ada marketplace yang didapatkan dari guru honorer yang lulus seleksi calon guru ASN dan juga lulusan PPG yang sudah lulus UKM PPG ataupun juga uji kompetensi PPG, maka kalau misalkan ada sekolah yang mana di sini terjadi kekurangan guru, misalkan di sini ada 2 guru yang pensiun atau mungkin mutasi atau diangkat kepala sekolah, maka untuk pemenuhan kebutuhan guru ini nanti akan diambilkan dari marketplace calon guru ASN teman-teman. Nah, kemudian bagaimanakah mekanisme dari sekolah ini untuk mendapatkan guru ini? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini adalah sekilas terkait tentang supply and demand untuk pemenuhan kebutuhan guru di depannya. Nah, selanjutnya di sini kita buka kembali ya terkait tentang mekanisme supply and demand dari marketplace calon guru ASN yang diperoleh dari guru honorer yang lulus calon seleksi calon guru ASN dan juga lulusan PPG. Nanti untuk pemenuhan kebutuhan guru, inilah kalau misalkan kita cek kembali ya, ini adalah terkait tentang pemenuhan untuk kebutuhan melalui mekanisme marketplace. Itu adalah yang pertama, yaitu di sini ada supply 1. Jadi supply 1 itulah masuknya dari sini. Nah, supply 1 ini adalah supply guru 1. Ini diperoleh dari guru honorer yang sudah lulus seleksi teman-teman. Nah, apakah terkait nanti untuk teman-teman P1 mungkin yang tidak bisa ditempatkan di tahun ini, apakah masuk ke dalam kategori supply 1 yang nanti kita nggak perlu ikut seleksi lagi atau bagaimana? Maka nanti kita tunggu informasinya ya. Berikutnya nanti akan disampaikan melalui juknis yang terbaru. Nah, jadi untuk supply guru 1 ini adalah diperoleh dari guru honorer yang sudah lulus seleksi ini ya. Kemudian guru honorer ini nanti mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Kemudian nanti akan dipermudah untuk seleksinya. Yang mana seleksinya nanti akan ditingkatkan frekuensinya. Ini adalah atau nanti bisa jadi lebih dari sekali ya teman-teman dalam 1 tahun untuk nanti bisa mengantongi teman-teman guru honorer ini supaya bisa lulus calon guru ASN dan bisa masuk ke dalam marketplace. Nah, kemudian untuk yang kedua ini adalah terkait tentang supply guru 2 ya. Nah, untuk supply guru 2 ini adalah masuk dalam domain yang di sini. Ini adalah terdiri dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan. Kalau misalkan di tahun 2022 kemarin itu membuka 2 gelombang kan, gelombang 1 dan juga gelombang 2. Dan nanti di tahun ini 2023 ini akan dibuka nanti mulai dari tanggal 29 Mei. Silahkan teman-teman nanti yang memenuhi syarat bisa mendaftar PPG Prajabatan ya. Nah, di sini untuk yang di supply guru 2 ini diperoleh dari lulusan PPG Prajabatan. Dari semua lulusan PPG Prajabatan yang lulus uji kompetensi ini dinyatakan telah memenuhi syarat ya sebagai calon guru ASN. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, mengapa di sini kalau guru honorer ini harus ikut seleksi calon guru ASN untuk bisa masuk ke dalam marketplace, mengapa PPG Prajabatan tidak? Nah, asal kita ketahui saja bahwa teman-teman untuk lulusan PPG Prajabatan ini adalah sama halnya mereka itu sudah lulus uji kompetensi ya. Kalau misalkan di sini dinyatakan uji kompetensi, ini adalah istilah sebelumnya adalah UKM PPG yang terdiri dari UKIN dan juga UP. Nah, di sini nanti mulai bulan Juli ini nanti sepertinya akan diubah ya, bukan lagi UKM PPG namun menjadi UKPPG.
UKPPG itulah kepanjangannya uji kompetensi PPG. Jadi sangat enak sekali nanti teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan. Jadi setelah dapat serdik lulus ini nanti bisa langsung masuk ke dalam marketplace ya teman-teman. Nah berikutnya untuk jumlah program PPG dan jumlah mahasiswa PPG ini nanti akan ditingkatkan ya untuk mencukupi kebutuhan guru yang nanti akan masuk ke dalam marketplace ini. Nah kemudian yang ketiga, untuk marketplace calon guru ASN inilah semua guru honorer yang lulus seleksi dan juga lulusan PPG Prajabatan dipersilahkan mendaftarkan diri ke dalam marketplace calon guru ASN teman-teman. Nah jadi nanti terdiri dari dua kriteria ini yang masuk ke dalam marketplace. Dan dengan adanya marketplace ini nanti untuk guru, calon guru lebih fleksibel ya untuk bisa mendaftar dan memilih lokasi mengajar. Ini tanpa harus menunggu perekrutan secara terpusat sekali setahun biasanya. Nah berikutnya di sini nanti untuk yang kedua ini adalah terkait tentang perekrutan oleh sekolah. Tentunya nanti mekanisme untuk ketika teman-teman dari guru honorer yang lulus seleksi calon guru ASN sudah masuk ke dalam marketplace dan juga lulusan PPG sudah masuk ke marketplace, maka untuk memenuhi kebutuhan guru yang ada di sini ini nanti melalui cara ini, yaitu perekrutan oleh sekolah teman-teman. Jadi melalui perekrutan oleh sekolah ya, yang mana untuk yang pertama ini adalah nantinya anggaran gaji dan juga tunjangan guru ASN yang sekarang ini ada di pemerintah daerah nantinya akan dialihkan ke sekolah ya. Kemudian anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah ini nanti akan terpisah melalui dari rekening BOS ya. Jadi nanti nggak akan sama, nggak akan disatukan dengan rekening transfer BOS teman-teman. Kemudian yang kedua, sekolah nanti bisa merekrut guru ASN kapan saja asalkan sesuai dengan formasinya. Jadi kalau misalkan di sini kebutuhannya adalah guru kelas 2 misalkan, berarti nanti merekrut guru dari marketplace ini dicari yang sesuai dengan ijazahnya, yaitu dicari yang nanti lulusan PGSD misalkan ya. Kemudian yang sudah berserdik misalkan seperti itu. Kemudian dari tentunya kalau misalkan di sini sekolah bisa merekrut kapan saja asalkan sesuai formasi, tentunya di sini nanti sekolah ketika memilih guru yang ada di marketplace ini nanti akan lebih leluasa ya untuk memilih. Saya nanti ingin memilih guru yang seperti apa, tentunya adalah nanti seperti itu kira-kira. Kemudian formasi nanti ditentukan oleh pemerintah pusat tapi bersifat dinamis setiap tahun. Ini tergantung dari jumlah siswa. Artinya kalau misalkan sekolah kita ini jumlah siswanya memenuhi syarat, maka nanti kita akan diperbolehkan ya teman-teman untuk merekrut. Kemudian yang ketiga, inilah perekrutan ini via marketplace. Itu kira-kira bagaimanakah mekanismenya. Nah untuk memastikan sekolah itu merekrut guru yang berkompetensi, maka perekrutan ini hanya bisa dilakukan dari marketplace calon guru. Jadi nggak boleh lagi nanti mengangkat guru honorer, tapi kalau misalkan ada kebutuhan guru nanti mengambil gurunya itu adalah dari marketplace ini teman-teman. Nah seperti itu ya kira-kira. Kemudian jika seorang calon guru ini sudah direkrut oleh sekolah, maka otomatis dia itu akan diangkat sebagai seorang ASN. Nah jadi sangat enak sekali ya, nanti teman-teman yang sudah masuk ke marketplace ini nanti setelah diambil sekolah ini adalah nanti sama halnya kita sudah diangkat menjadi ASN. Dan gajinya langsung ditransfer dari pusat melalui rekening sekolah, kemudian nanti akan diberikan kepada kita yang bertugas di sekolah ini. Kemudian untuk pembayaran guru ASN ini nanti menggunakan sistem pembelanjaan sekolah ya teman-teman. Hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayar dengan sistem, sehingga nanti tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya teman-teman. Tentunya untuk perekrutan dan pembayaran guru oleh sekolah ini merupakan satu-satunya ya cara untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, karena kontrol terhadap timing perekrutan guru ASN sepenuhnya ini adalah berada pada kendali sekolah teman-teman. Dan berikutnya ini adalah terkait untuk solusi yang ketiga ya. Nah solusi yang ketiga yaitu di sini penempatan pada formasi yang kurang peminat teman-teman. Bagaimanakah mekanismenya untuk penempatan pada formasi yang kurang peminatnya ini? Yaitu akan diberikan yaitu beasiswa dengan ikatan dinas. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini memberikan beasiswa PPG Prajabatan dengan ikatan dinas. Jika ikatan dinas ini tidak dituntaskan, maka nanti akan ada penalti teman-teman. Nah ini. Kemudian yang kedua, penempatan pada formasi yang kurang peminat. Jadi mahasiswa PPG Prajabatan yang menerima beasiswa itu nanti akan ditempatkan pada formasi-formasi yang kurang diminati.
Ini adalah paling tidak nanti akan ditugaskan selama 3 tahun ya. Mungkin nanti akan segera diperbaharui di fakta integritas di tahun 2023 ini. Kita pantau nanti tanggal 29 ini apakah sudah berubah atau belum untuk fakta integritas yang nanti ditandatangani oleh teman-teman peserta PPG Prajabatan. Nah, kemudian yang ketiga, ini tentunya yang sangat membuat kita senang ya, yaitu tambahan insentif untuk guru di daerah khusus, teman. Jadi nanti ada insentif, ini bisa berupa kenaikan pangkat lebih cepat atau prioritas di marketplace ya, untuk posisi selanjutnya setelah nanti ikatan dinas ini selesai, teman. Dan kita perlu ketahui bahwasannya untuk sistem ini nanti akan berlaku mulai tahun 2024. Namun di sini kita harus mengetahuinya dulu ya, dikarenakan kemungkinan besar nanti kita akan banyak sekali yang nggak akan bisa lolos di tahun ini, dikarenakan banyak sekali daerah yang tidak buka formasi sehingga nggak mengadakan seleksi P3K guru. Dan juga kalau misalkan ada daerah yang mengajukan formasi, tentunya itu sepertinya cukup sedikit ya teman. Nah, selanjutnya ini adalah untuk rencana tindak lanjut dari pemberlakuan yaitu marketplace calon guru ASN ini. Nah, seperti yang kita lihat, untuk yang pertama yaitu terkait tentang marketplace-nya, ini nanti akan disediakan yaitu RPP manajemen ASN ya, yang mana untuk formasi guru nanti ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian seleksi guru untuk masuk ke marketplace ini ditingkatkan frekuensinya, bisa jadi nanti lebih dari sekali ya dalam 1 tahun. Kemudian pemilihan dan pengangkatan guru ASN ini ada 2 jalur, ini dilakukan oleh sekolah atau nanti akan ditempatkan oleh pemerintah pusat. Kemudian perekrutan ini hanya bisa dilakukan dari kelompok calon guru pada marketplace. Jadi kalau misalkan kita nggak lolos, nggak bisa masuk marketplace ketika seleksi ini, maka kita nanti nggak bisa ya untuk direkrut. Kemudian ada tambahan insentif untuk guru ASN di daerah khusus. Kemudian pembayaran guru ASN inilah nanti langsung dilakukan oleh sekolah. Dan kemudian untuk tindak lanjut yang kedua, ini adalah DAU Specific Grant, teman. Jadi transfer langsung nanti ke rekening sekolah sebagai unit kerja pemerintah daerah ya. Kemudian transfer ini dapat dilakukan ke rekening terpisah dari rekening dana BOS untuk mempermudah nanti pemantauannya. Kemudian yang ketiga inilah terkait tentang teknologi. Jadi pembangunan sistem marketplace ini adalah nanti untuk guru, ini peningkatan kapabilitas sistem perbelanjaan sekolah untuk pembayaran gaji guru ASN ya. Nah, semoga ini nanti sistem yang digagas oleh Kemdikbud ini merupakan sebuah terobosan baru, nanti akan bisa berdampak positif ya terhadap kita sebagai guru honorer. Dan semoga nanti kita bisa menikmati sistem ini sehingga bisa memudahkan kita untuk lulus seleksi dan secepatnya bisa diangkat menjadi ASN P3K. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.